Selanjutnya, pemirsa, peneliti Miss Universe Doni Hermawan menyoroti Miss Universe Indonesia yang sedang menjadi perbincangan warganet hingga mancanegara usai para peserta ajang ini mengalami pelecehan seksual saat melakukan body checking. Doni Hermawan mengatakan tindakan yang dilakukan Miss Universe Indonesia telah menyalahi aturan dan sudah di luar jalur. Ajang ini sebenarnya menjadi ramai ketika memang kasus yang baru ini ramai diperbincangkan ya. Tentu menarik perhatian publik, sebab tidak hanya sebatas nama Miss Universe saja yang tercoreng, tapi juga nama Indonesia di kancah tersebut juga ikutan terbawa-bawa. Jadi memang pelecehan seksual jika dibiarkan memang maka dikhawatirkan akan sangat berdampak negatif bagi khususnya industri ekonomi, khususnya kreatif dan pariwisata Indonesia. Apalagi Miss Universe itu seringkali dikaitkan dengan promosi budaya lokal, ekonomi kreatif, dan juga khususnya di segala kegiatan yang berhubungan dengan publikasi atau promosi kenegaraan budaya gitu. Jadi perilaku non fisik yang tidak dikehendaki dalam konteks ini memang sebetulnya adalah satu bentuk kontekstual di mana memang kejadian yang dialami korban saat body checking itu memang sebenarnya sudah di luar jalur. Karena sekian puluh tahun, karena lisensi Miss Universe ini baru berpindah dari yang sebelumnya, yang selama 30 tahun sudah sudah memanage itu selama 30 tahun, kemudian baru tahun ini berpindah, dan tentunya ada aturan-aturan yang berubah. Sama karena secara internasional juga dari kepemilikan Amerika berubah menjadi kepemilikan seorang business woman Thailand, ya, Ibu Ane, dan kemudian dia membuat satu transformasi dari aturan-aturan Miss Universe. Tetapi yang terjadi di Indonesia sebetulnya tidak akan terjadi karena memang dari Miss Universe sendiri, di penelitian saya tentang diskursi analitis Miss Universe, syarat-syarat yang diperlakukan itu sama seperti tadi dikatakan oleh Mbak Ririn, apakah 160, 158, terus yang small beauty kemana dong, gitu ya. Tapi sebenarnya dari secara internasional mereka memang tidak terlalu mensyaratkan hal-hal yang sangat tendensius fisik. Karena Miss Universe itu konsepnya dulu brand, beauty, and behavior. Tapi kemudian berubah confidently beautiful. Karena memang mereka menginginkan adanya identitas perempuan. Identitas perempuan itu ada dua kalau menurut yang saya baca ya. Jadi industri kapitalisme atau industri mandiri atau otonom perilaku yang mereka pahami sebagai kaum feminis gitu ya. Jadi di konteks itu mereka akan melihat bahwa ini adalah satu bentuk pemberdayaan perempuan secara positif. Di sisi lain, kelompok feminis kadang melihat ini sebagai satu eksploitasi perempuan yang memang sering dilihat sebagai, oh ini eksploitasi perempuan, menjual keindahan perempuan di panggung besar gitu ya. Tetapi masing-masing negara yang mengirimkan itu ke kontestasi tersebut punya tujuan dan hal yang sama, ingin membuat namanya itu jadi terkenal, nama negaranya terkenal.